Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat CB Lintas Timur semuanya, pada kesempatan kali ini admin ingin mencoba untuk membacakan kiriman cerita dari sahabat CB Lintas Timur yang kebetulan sudah mengirimkan emailnya melalui email cblintastimurplb@gmail.com. Ini adalah kisah yang dialami oleh sahabat kita pada saat melakukan touring holiday ke kota Padang. Bagaimana ceritanya? Kita ikuti saja. Jadi ceritanya begini. Si sahabat kita ini namanya Zidan. Zidan ini asli Jawa Tengah. Dia touring holiday ke kota Padang, nggak ada acara apa-apa ya, bersama dua orang sahabatnya, sebut saja Jaka dan Aldi. Nah, Zidan ini mengendarai kendaraan roda duanya, kebetulan motor CB, sendirian. Dan si Aldi dan Jaka ini mengendarai satu motor ya, berboncengan, dan mereka berangkat dua motor. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2008 silam, pada saat mereka baru lulus SMA. Mereka berangkat bertiga dengan dua motor melalui jalur Pantura ke Jakarta, menyeberang ke Lampung, dan mereka memutuskan untuk lewat jalan lintas timur ya, melalui Lampung, Mesuji, Palembang ya, Banyuasin, Musi Banyuasin, lalu ke Jambi. Dari Jambi mereka ambil arah ke Padang, dan mereka melalui jalur bertemu dengan jalur lintas tengah ke kota Solok, naik turun di kota Padang. Perjalanan mereka tempuh itu sekitar 5 hari katanya, karena jalan santai ya. 5 hari sampai ke kota Padang, dan di kota Padang ini 2 hari mereka jalan-jalan ke beberapa titik termasuk ke Bukit Tinggi. Lalu mereka pulang ke arah Sitinjolwik. Mereka pulang naik ke Sitinjolwik, arah pulang ya berarti. Setelah dari Sitinjolwik itu mereka kan berarti melewati Semen Padang, naik ke Sitinjolwik, lalu turun ke arah Solok. Kalau mau melalui jalan yang biasanya, mereka itu kan harusnya langsung dari kota Solok ambil jalan lintas tengah ya, menuju Muara Bungo ya. Tapi mereka ini sebelum Solok, mereka memutuskan untuk mengambil jalur yang berbeda. Mereka ingin menjelajahi Kerinci. Jadi mereka ambil kanan lalu naik ke arah perkebunan teh Kayuaro. Nah, kisah mistis ini terjadi di perjalanan pulang pada saat dari Sitinjolwik ke Kayuaro ke arah Kerinci. Jadi Zidan ini karena berkendara sendirian, dia memilih untuk di depan, dan si temannya, dua temannya ini yang mengendarai berboncengan ada di belakang. Pada saat naik ke arah perkebunan teh Kayuaro, itu kebetulan sudah cukup malam ya. Mereka juga belum pernah melewati jalan itu. Jadi menurut perasaan Zidan itu sekitar jam 11 malam.
Jadi menurut perasaan Zidane itu sekitar jam 11 malam mereka melewati perkebunan teh kayu aro. Nah, pada saat sedang asik-asiknya dalam perjalanan itu, tiba-tiba motor Zidane ini mengalami trouble, sehingga Zidane ini memutuskan untuk mencari bengkel terdekat. Namun karena itu memang daerah yang masih cukup sepi, nah Zidane ini tidak menemukan bengkel motor, apalagi kondisi sudah malam seperti itu. Nah, sinyal pun di situ katanya agak susah ya, sehingga ketika dia menghubungi teman-temannya juga susah sekali untuk mengirimkan pesan, sehingga Zidane ini akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak gitu. Nah, pada saat Zidane ini berhenti, dua orang temannya ini baru sampai di situ menyusul. Nah, ketika mereka sedang kebingungan, tiba-tiba ada satu motor datang. Katanya lampunya terang sekali. Nah, tiba-tiba ini orang ini berhenti. Ketika dilihat oleh Zidane dan teman-temannya ini, yang datang ini orangnya sudah cukup tua dan mengendarai motor yang kalau menurut mereka nih sepertinya jenis Kawasaki Binter ya. Dan orang ini berhenti dan menanyakan. Orang ini nggak pakai helm, katanya nggak pakai helm, cuman pakai topi, pakai jaket khas warga di daerah pegunungan ya, menggunakan jaket yang tebal dan sebagainya. Sempat berhenti lalu bertanya, kenapa dek gitu. Lalu Zidane menjawab kalau motornya ini sepertinya rantai ketengnya lepas gitu. Wah, kalau gitu nggak bisa jalan ya, katanya. Jadi akhirnya sama bapak ini disarankan untuk ikut ke rumahnya saja, katanya. Jadi akhirnya ya karena nggak ada ya harapan lain, jadi akhirnya ya Zidane menyetujui saja dengan saran dari bapak ini. Akhirnya Zidane ini di step ya, jadi dia naik dengan kondisi mesin dimatikan, lalu didorong oleh si Jaka ini di step namanya ya, di step mengikuti bapak ini. Nah, keanehan mulai terjadi pada saat mengikuti bapak ini. Perasaan dia ini yang tadinya jalan itu nanjak, berkelok-kelok ya, tiba-tiba jalan ini mulus sekali, katanya gitu, mulus, rata, dan sangat enak sekali gitu. Bahkan Zidane ini merasakan motornya ini seperti kayak apa ya, padahal mesinnya mati, tapi dia itu seperti mengendarai kendaraan yang normal saja, seperti hidupnya, mesinnya hidup terus, bahkan enteng sekali, katanya. Ya sudah, karena kondisi sudah malam ya, Zidane menikmati saja perjalanan itu sampai akhirnya mereka ini masuklah ke sebuah desa yang katanya cukup ramai sekali gitu. Sebenarnya cukup aneh gitu, di tengah-tengah perkebunan teh ada desa yang seramai itu gitu. Nah, tapi tidak ambil pusing lah, Zidane dan teman-temannya ini akhirnya mengikuti bapak ini dan mereka berhentilah di sebuah rumah gitu ya. Tapi memang Zidane ini merasa aneh lagi itu ketika melihat kondisi desa di situ. Itu katanya seperti tidak ada listrik ya, karena setiap rumah di situ itu mereka semuanya ini menggunakan lampu yang lampu obor dari ada yang lampu obor, ada yang pokoknya pakai lampu-lampu minyak lah, bukan listrik gitu. Jadi seperti desa-desa zaman dahulu. Dan ketika melihat rumah-rumah yang ada di sekitar jalan itu rumahnya tidak ada yang
itu rumahnya tidak ada yang permanen menggunakan semen atau batu bata ya. Semuanya ini, rumahnya ini seperti terbuat dari papan ya, dari kayu-kayuan lah begitu. Bahkan gerbang-gerbang rumah mereka, pagar-pagar halaman rumahnya pun semuanya katanya masih menggunakan kayu-kayu. Nah, akhirnya Zidane ini diajak masuk ke sebuah rumah yang itu menurut yang bapak-bapak yang pakai motor yang mengajak mereka itu tadi, itulah rumah beliau. Akhirnya beliau memperkenalkan diri kalau namanya itu Pak Ridwan katanya gitu. Akhirnya ya sudah, terima kasih sekali kata si Zidane ini ya. Akhirnya dikondisikan di situ. Mereka pun istirahat di sebuah balai di depan rumahnya ini. Bahkan dari dalam rumah ini masih ramai katanya, belum pada tidur gitu. Istrinya juga menyuguhkan, istri dari Pak Ridwan ini keluar menyuguhkan makanan ya, ubi rebus, ada kue-kue tradisional begitu, dan ada kue apem katanya. Terus menyuguhkan teh panas gitu. Nah, Pak Ridwan ini mengatakan ini teh khas daerah sini katanya gitu kan. Ya akhirnya terima kasih Pak sudah dikondisikan dan sebagainya. Akhirnya ya sudah, mereka istirahat di situ. Lalu Pak Ridwan ini tiba-tiba mengeluarkan peralatan untuk membongkar motor si Zidane ini. Zidane ini nanya, memangnya punya Pak alat-alatnya katanya. Ada katanya gitu. Nah, ketika Zidane mau membantu untuk membongkar motornya yang lepas rantai keteng ini, Pak Ridwan ini melarang, nggak usah lah, kamu istirahat saja, biarlah motor ini saya yang benerin gitu. Sambil merokok, Zidane mendekati Pak Ridwan gitu. Dia sempat melihat Pak Ridwan membongkar motornya, dan yang cukup aneh lagi memang peralatannya itu tidak seperti peralatan yang sekarang ya. Peralatannya itu cukup jadul lah katanya gitu. Misalnya tangnya itu juga masih tangkainya itu pakai kayu. Terus kunci-kuncinya itu juga rata-rata itu seperti besi-besi yang di bukan cetakan pabrik gitu ya, seperti handmade gitu. Dan kebanyakan gagangnya ini dari kayu gitu. Tapi ya sudah, Zidane ini nggak ambil pusing. Mungkin memang di sini masih seperti itu gitu. Akhirnya betul dibongkar semua mesinnya itu, sampai akhirnya digantilah rantai keteng si Zidane ini. Anehnya Pak Ridwan ini kok punya gitu. Zidane juga sempat bertanya-tanya begitu gitu. Nah, akhirnya selesailah motor si Zidane ini. Nah, kata Pak Ridwan, sudah selesai, kalian istirahatlah. Mau tidur di dalam apa mau tidur di luar gitu, karena mereka ini bertiga nggak enak lah. Ya sudah Pak, kami tidur di balai saja katanya gitu. Akhirnya benarlah mereka tidur di balai yang ada di teras rumah mereka sambil melihat situasi kondisi. Yang anehnya itu katanya malam itu tuh desanya itu ramai sekali, banyak orang berlalu lalang, dan sepertinya yang punya motor di situ tuh hanya Pak Ridwan dan motor mereka berdua itu. Mereka dua motor yang mereka pakai itu. Kendaraan yang lain itu yang lewat tuh katanya kereta kuda gitu. Makanya agak aneh gitu. Di sini kok ada kereta kuda gitu. Jadi kayak dokar itu ya, andong gitu ya. Ada beberapa kereta sapi katanya gitu. Jadi kayak film-film kolosal itulah perasaan mereka. Dan pakaian dari orang-orang yang ada tinggal di situ pun masih banyak menggunakan baju-baju tradisional zaman dulu, mungkin khas daerah situ gitu. Seperti kalau di Jawa yo kayak pakai kalau perempuan tuh pakai kain jarik kemben kayak gitu ya, pakai kebaya gitu. Nah, yang bapak-bapaknya ini juga di situ pakai baju tradisional lah, masih pakai ikat kepala yang agak-agak tradisional, walaupun bukan seperti orang kerajaan ya, seperti layaknya baju-baju masyarakat lah, tapi zaman dulu gitu. Dan
dulu gitu. Dan orang-orang yang lewat di situ pun ramah-ramah katanya, menyapa gitu, sehingga mereka ini nyaman gitu dan mereka merasa aman gitu. Ya akhirnya karena sudah capek, perasaan Jidan ini sekitar sudah jam 1 malam gitu ya. Akhirnya Pak Ridwan pamit untuk masuk ke rumah setelah ngobrol sejenak gitu ya. Jidan juga sudah merasa sudah lega lah, motornya sudah jadi gitu kan. Akhirnya mereka bertiga nih tidurlah di balai itu. Tertidurlah mereka sampai tiba-tiba mereka terbangun pagi-pagi dan mereka kaget. Ternyata ketika mereka terbangun itu sudah sekitar jam 8 pagi dan mereka ada di tengah-tengah perkebunan teh. Jadi motornya ada di situ, motornya bersandar di pohon teh. Motor si Jaka dan si sama kawannya itu, satunya lagi tadi itu juga motornya Jaka sama Aldi itu juga ada di situ, juga ada di sebelah tebing ya, karena perkebunan teh itu kan terasering ya, itu ada nyender katanya di ini. Dan mereka itu tidur di tumpukan pohon teh yang sudah dipotong ya. Pohon teh itu kalau biasanya kalau sudah agak tinggi biar dia tumbuh lagi itu kan dipangkas. Nah ini bekas pangkasannya itu tumpuk di situ. Nah mereka tuh tertidur di atas tumpukan itu dan tidak ada rumah sama sekali di situ, tidak ada tidak ada bangunan sama sekali dan tidak ada orang sama sekali. Mereka nih celingak-celinguk gitu ya. Ini ada di mana gitu kan? Ternyata mereka ini ada di tengah perkebunan teh dan jalan raya yang aspal itu jauh ada di bawah sana. Mereka nih heran bagaimana motor mereka bisa sampai ke situ gitu. Akhirnya mereka nih karena kebingungan cara menurunkan motornya itu, akhirnya mereka turun menunggu ada orang lewat, lalu di stop. Waktu itu ada orang lewat, lalu mereka minta tolong. Akhirnya banyaklah yang berhenti di situ, tanya-tanya, cerita-cerita kan, bahwa mereka nih motornya ada di atas gitu kan. Nah kata orang situ sudah agak tidak terlalu heran katanya, ini kejadian seperti ini bukan pertama kalinya katanya gitu. Akhirnya masyarakat situ yang pada berhenti itu membantu Jidan dan kawan-kawannya ini untuk menggotong motornya. Jadi mungkin jaraknya itu adalah sekitar 500 meter dari jalan raya yang bisa dilewati kendaraan itu di bawah itu. Dan itu jalannya terasering ya, naik turun, dan hanya ada jalan setapak karena itu jalan orang untuk memetik teh ke sana. Nah, akhirnya mereka motornya digotong. Tidak lupa Jidan ini ya minta maaf lah sama Pak Ridwan itu. Pak Ridwan terima kasih gitu kan, walaupun rumahnya sudah nggak ada waktu itu ya. Dan motor Jidan ini bener-bener sudah dibenerin gitu, sudah jadi, nggak rusak lagi gitu. Rantai ketengnya pun sudah normal kembali. Nggak tahu ya rantai keteng yang lamanya nggak tahu kemana, tapi katanya motornya itu sudah normal lagi ya, sudah hidup dan bisa dibawa jalan lagi gitu. Ketika sudah digotong oleh warga, ditaruhnya di jalan aspal, lalu mereka pun naik, dihidupkan, jalan normal motor itu. Nah inilah kisah mistis yang terjadi, yang dialami oleh sahabat kita si Jidan bersama dua orang temannya, itu Jaka dan Aldi. Ya bagi teman-teman yang mungkin pernah lewat perkebunan teh Kayu Aro mungkin paham ya jalur itu. Itu saja, mungkin bagi teman-teman yang punya kisah mistis lainnya bisa dikirimkan ke email cblintastimurplb@gmail.com. Nanti ceritanya akan admin bacakan. Terima kasih.